Aku beberapa kali nampak orang siramin sketsanya pakai kopi. Jadi hari ini aku pengen coba buat, kalau di TikTok sih namanya kofian atau spiller. Aku gak pernah buat ginian, jadi mudahan caranya gak susah. Ini pertama-tama aku mau hapus gridnya dulu. Kalau kalian sketchingnya freehand udah bisa langsung mulai gitu sih. Cuma karena kelemahanku di sketching jadinya pakai grid deh. Maaf ya yang mulia, ini direkamnya vertikal gitu. Soalnya sekalian rekam buat diposting di reel sama TikTok hehe. Aku tuh gak ada cangkir yang kecil gitu, jadi ini aku pakai tutup obat kumurnya betadine WKWKWK. NANI? Anjir, belum mulai padahal dah ada yang tumpah. Ini langsung kulap, untung aja masih bisa bersih. Ini mari kita mulai. Aduh deg-degan. Karena proses kopi ini mau aku post ke short, jadi ini aku langsung skip ke proses gambarnya aja ya yang mulia. Hore, ada paket datang. Ini kita unboxing dulu bolehlah ya yang mulia. Ini tuh TWS Genshin yang klik keluaran tahun lalu. Aku tuh udah pengen banget TWS ini dari pertama kali mulai main Genshin bulan Mei kemarin. Tapi baru sekarang beli karena mikir lama banget beli gaya. Soalnya kan ada opsi merek lain yang harganya lebih murah. Tapi pengen banget jadinya aku nunggu dengan sabar sampai akhirnya sekarang bisa kebeli hore. Sepanjang tahun 2023 ini aku belum pernah beli pensil warna, makanya bisa beli TWS ini. Biasa aku tuh harus milih mau beli alat gambar atau beli official merchandise. Sebenarnya aku pengen beli yang Jujutsu tahun lalu, tapi itu lebih mahal lagi dan dari Jepang jadi harus PO. Tapi tahun lalu tiba-tiba aku dikasih TWS Oppo, itu bekas dipakai orangnya sih. Dia kasih ke aku jadi aku terima aja deh. Aku tuh langsung mikir apa jangan-jangan ini pertanda dari alam semesta supaya aku kagak usah beli yang Jujutsu. Pas banget lagi cari TWS tiba-tiba ada yang ngasih hore. Seneng banget. Tapi tahun ini TWS-nya tiba-tiba cuma bisa keluar suara sebelah. Jadinya makanya mulai cari dan nemu yang Genshin ini. Ini dia casingnya, ada sandangannya, jadi aku ngide sandangin ke Totoroku bisa dong WKWKWK. Yang mau beli aku taruh linknya di deskripsi ya yang mulia. Ini penampakan kopinya dah kering dan ini aku mau mulai warnain. Aku tuh gak pakai kertas watercolor sih, jadinya ini kayak ada gembung gitu. Untungnya kagak kerut karena kertas ini agak tebal. Gak kerasa tiba-tiba udah 2 menit berlalu, padahal di judul video ini aja niatnya mau cerita WKWKWK. Oke mari kita mulai. Kalian pasti pernah nulis diary kan? Nah jadi aku keingat dulu aku tuh pernah nulis diary. Itu aku nulisnya bukan karena keinginanku sendiri ya yang mulia, tapi disuruh sama guru. Guru yang nyuruh ini guru bahasa Indonesia. Dan dikasih tugas gitu buat nulis diary selama sebulan atau 2 minggu gitu deh, aku lupa. Ini tuh kejadiannya waktu aku SMP. Kayaknya sebulan deh. Soalnya aku ingat sampai kita sekelas itu beli buku tulis baru cuma buat nulis itu diary doang. Kita tuh pokoknya disuruh tulis kejadian kita tiap hari di sana dan dikasih tanggal deadline pengumpulan tuh buku. Waktu disuruh begitu sebenarnya aku tuh agak takut gitu ya kalau kita ngisi tuh diary blak-blakan sejujur-jujurnya. Soalnya aku tuh sulit mau percaya guru-guru di sekolah, makanya selama aku sekolah itu kagak pernah curhat ke guru sama sekali. Jadinya waktu kerjainnya aku hanya tulis hari ini masuk sekolah tepat waktu, pulang sekolah terus nonton TV, dan kerjain tugas saja WKWKWK. Tiba tanggal pengumpulan otomatis semua murid di kelas pada bawa buku diarinya. Nah ternyata banyak yang ada hari-hari tertentu mereka lupa tulis, jadinya kagak ingat di hari itu kejadian apa. Akhirnya sebelum pengumpulan kitanya saling ngebaca buku diary satu sama lain dan bantu murid lain yang belum tulis bisa ingat kejadian di hari itu kelas kita ngapain aja. Aku ingat kita tuh pernah nulis satu guru di diary gitu karena dia ngasih tugas banyak atau apalah gitu lupa. Jadi beberapa murid lain yang baru mau tulis ikutan nulis tuh guru di buku diarinya WKWKWK. Akhirnya deadline pengumpulan tiba, ya udah pada ngumpulin juga. BTW kelas sebelah kita juga deadline-nya hari yang sama dengan kelasku kalau tidak salah. Abis dikumpul ya sudah, tidak ada yang terjadi.
Sampailah tuh beberapa hari setelahnya guru yang kita tulis namanya di diary itu ada jadwal ngajar di kelasku. Selama pelajaran berlangsung, gurunya langsung ngebahas dong kita gibahin dia di diary yang kelas kami tulis. Mendadak jadi awkward gitu anjir. Aku dalam hati untung aku tulisnya gak sejujur-jujurnya. Soalnya guru mah sebenarnya kepomat sama privasi hidup murid. Sudah kuduga endingnya pasti dibaca bareng di ruang guru. Sebisa mungkin jangan percaya ke guru gitu deh. Pernah tuh waktu aku SMA ada murid di kelasku curhat ke guru BK. Besoknya tuh murid kagak datang dan guru BK ku ini malah nge-spill curhatannya itu dong di kelas kita. Terus itu kan pas aku kelas 7 tugas diarinya, pas aku kelas 9 tuh guru bahasa Indonesia ku ngasih tugas diari lagi. Padahal ini gurunya pas aku kelas 7 sama kelas 9 kagak mengenal satu sama lain. Tugasnya sama lagi dong masa. Kali ini kelas kami kagak siapin buku baru khusus tulis diari gitu, cuma tulis di buku yang sudah ada saja. Dan karena melihat pengalaman yang endingnya dibaca sama guru lain, tuh diari akhirnya ya aku tulis rutinitasku di sekolah saja WKWKWK. Dan ya guru ini juga kepomat sama privasi murid suruh-suruh tulis diari. Kali ini kagak dikumpul gitu sih bukunya, tapi lebih parah sih menurutku. Gurunya milih terus suruh murid buat bacain diarinya di kelas anjir. Ini guru tiap kali kalau kerjain tugas kagak dikumpul, tapi milih murid buat bacain hasil tugasnya. Dia tuh milih murid yang kalau di kelas agak heboh, karena penasaran banget sama hidupnya buat disuruh ke depan bacain diarinya. Untungnya aku tuh di kelas kagak populer jadi kagak kena WKWKWK. Kan malu banget ya buku diari yang harusnya cuma kita doang yang boleh tahu malah ini disuruh nge-spill isi diari sendiri. Ini guru tuh juga pernah suruh kita ceritain kejadian kita di tahun lalu, dan aku tuh pernah kena disuruh maju ke depan bacain hasil tulisanku. Tiap kali aku baca satu kalimat dia motong gitu masa terus kayak nanyain apa yang kutulis, dan endingnya setiap kali digituin diketawain sama seisi kelas. Padahal itu cuma cerita kejadianku di sekolah setahun yang lalu. Awal aku pikir biasa-biasa aja kok malah jadi dipermalukan. Sekarang aku ingat lagi tuh kejadian jadi kesel lagi. Akhirnya kopiarku selesai hore. Ini penampakan dari dekatnya. Silakan dinikmati ya yang mulia. Setelah mendaki gunung dan lewati lembah akhirnya jadi juga. Jujur li selama prosesnya pengen nyerah saja. Dan video kali ini sampai sini saja dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya yang mulia. Kayaknya aku pengen gambar ginian lagi. Cuma tumpahannya aku nanti mau ganti gak pakai kopi.